Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi dalam video podcast kali ini kelompok kami, kelompok 6, akan berbincang-bincang mengenai hasil analisa kelompok kami tentang channel YouTube Maili, yang dimana channel YouTube ini sebagai konten dengan kategori humor. Namun sebelum berbincang-bincang lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Reski Miftol Royan, saya sendiri dengan NPM 52017111179 akan memandu jalannya podcast kami pada video kali ini. Selanjutnya ada Baik, selanjutnya ada saya, yaitu Safara Patricia Saliha dengan NPM 52017111197. Lalu satu teman saya lagi. Dan saya Iwan Pitra Hari Wahyudi, NPM 520171166. Nah, itu dia anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Nah, untuk pembuka yang akan disampaikan langsung oleh Safara, yang dimana Safara ini akan menyampaikan tentang perkembangan media baru yang ada di Indonesia dan menyinggung sedikit tentang profil Maili ini. Silakan Safara. Baik, media baru pada masa ini merupakan hasil perkembangan teknologi yang sangat mengubah pola hidup masyarakat menjadi beralih ke serba digital. Tidak jarang masyarakat saat ini memilih untuk mencari informasi melalui internet, yang cenderung lebih cepat untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru. Masyarakat yang masih belum fasih dengan internet pun juga dituntut untuk mempelajari teknologi dan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, secara tidak langsung hal ini dapat menguntungkan para pekerja yang bekerja melalui internet atau aplikasi. Salah satunya adalah konten kreator di YouTube. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai profil Maili. Profil Maili atau nama aslinya adalah Hari Saputra, merupakan konten kreator YouTube yang lahir di Aceh 14 September 1994. Pada tahun 2005, Maili merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Lalu Maili mencoba untuk memasuki dunia digital karena terinspirasi dari konten-konten video di Instagram. Akhirnya, Maili membuat konten video dengan konsep komedi atau jenaka. Lalu, tak disangka ternyata konten-konten yang ia buat sangat menarik para penonton dan menarik beberapa selebriti atau konten kreator lain untuk berkolaborasi. Lalu, materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada namanya The Industrial Organization atau kita kenal dengan I.O., di mana pada channel YouTube ini terdapat struktur dan juga kondak. Yang pertama, dalam channel YouTube Maili ini, di struktur ada namanya market concentration atau number of buyers, yang dimana channel YouTube ini masuk dalam kategori pasar monopolistik, yang dimana channel YouTube ini memiliki hampir memiliki kesamaan dan kemiripan dengan channel YouTube lain yang konsepnya itu adalah humor atau jenaka, seperti channel YouTube Warintil Official dan juga Mak Betty, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Lalu ada juga namanya Buyers to Entry, di mana channel YouTube Maili ini tidak terlalu sulit untuk dimasuki pesaing baru, karena siapa saja bisa membuat konten dengan konsep yang sama, yaitu humor atau jenaka. Dan juga YouTube ini memiliki akses yang lebih besar atau jauh untuk siapa saja yang ingin coba merintis usaha di melalui channel YouTube. Lalu siapa saja bisa masuk dengan ide-ide mereka untuk membuat konsep yang sama dengan channel YouTube Maili ini. Kemudian tidak ada regulasi media yang mengatur tentang hal tersebut. Lalu juga ada namanya product differentiation, di mana product differentiation ini adalah perbedaan antara channel YouTube Maili dengan konten channel YouTube lainnya, di mana perbedaan pada channel YouTube ini terdapat pada aksi-aksi Maili sebagai pemeran utama yang terbilang cukup barbar dan pemberani, serta memiliki jargon tersendiri, yaitu bukan kaleng-kaleng. Jargon tersebutlah yang menjadi sebuah branding bagi dia yang saat ini cukup digunakan oleh orang banyak. Lalu ada cost structure, di mana ini menyinggung tentang pembiayaan pada channel YouTube Maili ini.
tentu saja struktur cost structure ini sangat jelas adanya dalam channel YouTube ini, di mana ada yang namanya pembiayaan langsung dan juga pembiayaan lain-lain. Di mana pembiayaan langsung ini yaitu fixed cost atau direct cost dalam YouTube Mail ini, yaitu tentang pembayaran lain apabila collab dengan aktor-aktor lain, dan kemudian honornya atau gajinya itu langsung dikasih, itu masuk dalam pembiayaan langsung. Dan kemudian pembiayaan lain-lain itu seperti alat record, kamera, dan juga termasuk gaji kru tersebut itu masuk dalam yang namanya belanja modal, yang sebenarnya sudah di backup dalam penghasilan YouTube atau AdSense-nya. Itu biasanya disebut dengan capital expenditure. Lalu ada namanya integrasi, di mana integrasi ini mendukung channel YouTube Maili ini. Namun channel YouTube Maili ini tidak memiliki vertical integration karena tidak memiliki unsur hulu ke hilir, yang sebenarnya vertical integrasi ini hanya dimiliki oleh bisnis-bisnis besar saja. Lalu ada namanya horizontal integration, di mana channel YouTube ini ada integrasi horizontalnya karena dalam kontennya itu memiliki cabang-cabang konten lain, tidak hanya konsep konten yang rumor saja, namun ada beberapa episodenya tentang konten-konten yang sangat inspiratif. Itu dia pembahasan tentang struktur dari saya. Kemudian di dalam IO ini ada juga namanya kondak yang akan disampaikan langsung oleh Iwan Pitra. Silakan Iwan. Oke, baik. Pada bagian berikutnya yaitu kondak, ada beberapa hal tentang kondak, yaitu yang pertama ada pricing behavior, yaitu cara memberi harga pada konsumen. Channel Maili tidak memberikan tarif untuk para pemirsanya, tapi dia menghasilkan keuntungan dari AdSense YouTube. Dan yang kedua ada produk strategi. Ciri khas dari channel Maili yang membuat penonton tertarik dan terhibur adalah konten-konten yang dibuat oleh channelnya, berupa konten humor dan juga ekstrim, yang mana adegan-adegannya disungguhkan sangatlah ekstrim, tetapi sangat menghibur. Dan yang selanjutnya ada ads strategi, yaitu cara mengiklankan atau mempromosi. Channel Maili tidak mengiklankan kontennya secara langsung, namun sebaliknya dia mendapat iklan dari orang atau perusahaan lain untuk mengiklankan barang-barang dalam konten Maili tersebut. Selanjutnya ada research dan innovation. Cara channel mengenali audiens atau pasar dan cara channel memberikan inovasi. Channel Maili melihat peluang sebagai YouTuber karena konten yang ia sungguhkan berbeda dari channel yang lainnya, dan menjadikan peluang karena belum ada YouTuber yang membuat konten seperti dia. Selanjutnya ada investment strategi, yaitu memperlancar pasar atau konten. Bagaimana cara modal masuk? Channel Maili tidak memiliki investor, tetapi dia merintisnya dari nol dan berlahan menjadi salah satu konten kreator besar. Selanjutnya ada legal strategi, yaitu legalitas channel. Channel YouTube ataupun konten Maili sudah lulus dari beberapa aturan seperti spam dan praktik penipuan, konten sensitif, dan juga konten kekerasan. Selanjutnya ada SEO operatif strategi. Cara channel bekerja sama dengan pihak lainnya. Channel Maili melakukan kerjasama dengan pihak lainnya bisa berupa endorse dan juga bisa berkolaborasi seperti Raffi Ahmad, Yonglek, Sule, dan artis lainnya. Nah, itu dia pembahasan mengenai IO yang terdapat dalam channel YouTube Maili yang telah saya jelaskan dan juga Iwan jelaskan mengenai struktur dan juga kondak. Dan yang akan menjadi penutup perbincangan kami dalam video podcast kali ini yaitu mengenai kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan malam ini, yang akan menjadi closing statement yang akan disampaikan oleh Safara. Silakan Safara. Oke, baik. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu channel YouTube Maili ini tidak sulit untuk dimasuki pesaing baru karena siapa saja bisa mengakses dan membuat konten YouTube yang memiliki kategori seperti yang Maili pakai. Nah, di samping itu, konten pada channel YouTube Maili ini memiliki perbedaan dengan channel YouTube yang lain dan memiliki struktur pembiayaan yang jelas serta dilengkapi dengan
beberapa integrasi pendukung seperti adanya cabang konten yang beragam sehingga channelnya jauh lebih bagus dan menarik khalayak untuk penontonnya. Nah, itu dia materi kami tentang bagaimana cara kami menganalisa channel YouTube Maili ini. Dan untuk kalian yang menonton video podcast kami ini, jangan lupa untuk menonton channel YouTube Maili untuk menghibur hari-hari Anda. Sekian perbincangan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next video.